Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai saat ini kita diberikan oleh Allah beberapa nikmat yang banyak sekali. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kaum Muhammad mau mencoba nikmat yang telah aku berikan padamu, la tuhsuha, niscaya tidak bisa menghitung. Jadi dari sekian banyak nikmat Allah yang saat ini kita bisa rasakan, ada satu nikmat lagi yang nilainya yang tidak bisa diukur dengan alat ukur apapun yang ada di dunia. Apa itu nikmat yang satu itu? Nikmat yang satu itu adalah kita hidup sekali diberikan hidayah. Kita hidup sekali diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak taqarrub ilallah, untuk memperbanyak ingat kepada Allah. Kita hidup di tahun 2021 ini masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah, mengakui segala kesalahannya, kemudian minta ampun kepada Allah, dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi, merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Kemudian dilanjutkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah, meskipun dalam suasana pandemi, suasana PSBB, tapi alhamdulillah dengan begitu kita banyak waktu di rumah, kita banyak kelonggaran. Nah, kelonggaran ini Bapak Ibu sekalian merupakan nikmat Allah yang besar. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tidak menyadari betapa besar nikmat dua tersebut, adalah nikmat kesehatan dan kelonggaran. Nah, sekarang ini kita diberikan waktu yang banyak. Nah, kita pergunakan untuk taqarrub ilallah dengan cara beribadah kepada Allah. Ya, termasuk pada sore hari ini kita niati untuk mencari derajat dan pangkat yang tinggi, yang setinggi-tingginya di akhirat nanti. Kita niati untuk mencari ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mencari pahala, mencari pengampunan dari Allah, atau niat karena Allah. Kalau kita niat karena Allah, pada pertemuan sore hari ini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, itu nanti Allah akan memberikan pahala yang besar di hadapan Allah. Apabila kita nanti menghadap kepada Allah, pahala tersebut nanti akan bisa kita ambil, bisa kita rasakan, yaitu kita akan dimasukkan dalam surga sesuai dengan amal dan ibadah kita semasa hidup di dunia.
apalagi hari-hari ini atau dalam minggu-minggu ini atau dalam bulan-bulan ini banyak teman kita yang mungkin umurnya sudah habis atau yang sudah meninggalkan kita, atau mungkin ya banyak sekali, kalau kita hitung banyak sekali yang Allah sudah mencabut nyawanya atau sudah dipanggil menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal dan ibadahnya semasa hidup di dunia. Nah, kita persiapkan, ya, kita juga ya mumpung diberikan kesempatan oleh Allah, kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah. Persiapan untuk menuju desa akhirat. Persiapan untuk menuju kota akhirat. Persiapan menuju negara akhirat. Ya, kalau kita mau pergi ke suatu desa atau suatu kota atau suatu negara di Indonesia saja, bedanya orang yang punya bekal banyak dengan yang tidak punya bekal atau bekalnya pas-pasan, itu rasa percaya dirinya beda. Kalau yang diberikan atau bekalnya banyak, ya otomatis dia dalam perjalanan itu dia nggak susah, nggak ada rasa khawatir. Seandainya dia mau kepingin sesuatu, mau beli sesuatu, itu juga nggak ada masalah karena memang bekalnya banyak. Dia senang sesuatu barang, kemudian ya, karena sangunya banyak, bekalnya banyak, ya dia bisa beli barang-barang yang kita senangi. Tapi kalau bekalnya sedikit, ya ini juga ketir-ketir ya. Takutnya nanti ada apa-apa. Ya, kalau lancar-lancar saja, alhamdulillah, ya, berarti pas. Ya, pas artinya ya nggak bisa seperti yang bekalnya banyak, ya, yang ngikutin yang wajib-wajib saja, ya. Artinya yang sudah baku-baku saja, acara-acara yang sudah resmi-resmi saja. Tapi acara-acara yang tambahan-tambahan, yang di luar acara baku, itu kita nggak bisa ikut karena memang bekalnya pas-pasan. Nah, contoh misalkan kita mau pergi ke Swiss, nah di situ ada acara naik ke Mount Titis. Naik ke Mount Titis itu naik kendaraannya, ya, kereta kabelnya itu kalau dirupiahkan nilainya sekitar 1.500.000-an insya Allah, kurang lebih 1.500.000-an, untuk bisa menikmati pemandangan di puncak gunung Mount Titis dengan ketinggian sekian ribu kaki. Di situ ada saljunya di atas puncak gunung. Itu juga kalau punya bekal banyak ya bisa nikmati keindahan alam yang ciptaan Allah. Allah menciptakan alam keindahan di kota Swiss ternyata luar biasa, ya. Tapi kalau sangunya pas-pasan, ya teman-temannya naik ke Mount Titis, kita nggak bisa naik karena memang bekalnya kurang. Akhirnya ada di bawah, sementara kawan-kawan kita ya selfie foto-foto di puncak Mount Titis. Nah, demikian juga kita mau pergi ke akhirat. Perjalanan akhirat itu lebih jauh daripada perjalanan di Swiss atau perjalanan di Jerman, perjalanan di Belgia, lebih jauh perjalanan di Amsterdam, lebih jauh perjalanan menuju ke Austria. Itu kalau kita mau ke sana ya minimal ya, bekal pokoknya itu ya sekitar kurang lebih ya 35 juta sampai 45 juta.
kalau kita mau beli-beli di sana ya siapkan aja uang ya 50 juta. 50 juta sudah santai. Tapi kalau bekalnya pas-pasan senilai itu juga, ya udah kita di sana cuman yang wajib-wajib saja, yang tambahan-tambahan seperti ke mana tempatnya Marco Polo itu juga keluar biaya untuk naik kapal untuk nyebrang laut ke tempatnya Marco Polo ke Indonesia. Juga kalau punya bekalnya pas-pasan ya teman-teman kita naik kapal menuju tempat wisata kita nggak bisa. Demikian juga kita nanti kalau dipanggil oleh Allah suruh menghadap kepada Allah di desa akhir. Kalau kita bekalnya pas-pasan ya, ini sangat khawatir sekali, sangat mengkhawatirkan sekali. Kalau bekalnya pas-pasan, kemudian kita tidak pernah melanggar larangan-larangan Allah, kita tidak pernah mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, atau kita sudah punya dosa tapi sudah ditobati waktu hidup di dunia, begitu menghadap kepada Allah ya selamat. Artinya ya selamat masuk ke dalam surga. Karena kalau di akhirat itu Bapak sekalian tempatnya cuma dua. Kalau nggak masuk surga ya masuk di dalam neraka. Ya. Kalau kita bekalnya banyak, nah ini kita mungkin masih agak bisa bernafas. Umpama kita mempunyai ternyata setelah dihitung kita masih ada dosa yang masih belum tuntas, yang masih ada dalam diri kita. Ini dengan banyak amal ini ya kita berharap ya mudah-mudahan dosa-dosa tersebut bisa diampuni oleh Allah. Atau kalau ditimbang di sana di tempat penimbangan ya, kalau lebih banyak amal baiknya otomatis dia masuk dalam surga. Tapi kalau ditimbang banyak amal jeleknya ya mungkin kalau di dunia sangunya pas-pasan ya, artinya kalau sangunya pas-pasan ya kalau kita beribadah ini ya ibadah-ibadah yang pokok-pokok, yang wajib-wajib. Sholat ya sholat 5 waktu saja, nggak ada sholat-sholat yang lain. Puasa juga puasa yang wajib saja, yaitu puasa Ramadan, tidak ada puasa-puasa yang lain. Kemudian melaksanakan sedekah ya cuman setahun sekali, yaitu sedekah zakat fitrah ya. Tidak ada sedekah yang lain, atau zakat emas kalau sudah mencapai nisabnya itu juga harus dikeluarkan zakatnya, atau zakat perdagangan juga gitu, pertanian juga begitu. Tidak ada sedekah yang lain, pas-pasan. Nah, kalau pas-pasan, kalau masih punya dosa yang dosanya itu cukup lumayan ya, besarnya, nah ini bisa jadi kita harapan kita untuk masuk surga langsung itu kandas. Orang iman semuanya akan dimasukkan dalam surga kecuali orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang tidak beriman ya masuk dalam neraka selamanya. Kalau orang iman apabila masuk dalam neraka itu masih ada kesempatan bisa masuk dalam surga. Jadi di neraka itu ya karena masih ada dosa-dosanya dibersihkan dulu dengan cara dimasukkan dalam neraka. Nah, ini kalau dimasukkan dalam neraka ya naudzubillah min dzalik. Karena di situ banyak sekali siksaan-siksaannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, karena memang kita di sini adalah niatnya adalah untuk mengaji. Ya, mari kita buka Al-Qur'annya, itu surat Shaf ya,
nggak usah banyak-banyak. Surat Shaf ayat 10 sampai 13. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, ya kita sebagai orang iman, sebagai hamba Allah supaya bersyukur, karena kita bukan siapa-siapa, tapi kita dipersatukan oleh Allah, ya, dipersatukan dalam keimanan, dalam hidayah Allah, sehingga kita bisa saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang iman antara satu dan yang lain itu ya saling wasiat, saling nasihat tentang kebenaran, dan saling nasihat, saling wasiat tentang kesabaran. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi bersabda, Inna min ibadillah la unasan, sesungguhnya sebagian dari hambanya Allah, la unasan, niscaya ada manusia, mahum bi ambiya'a, mahum tidak ada mereka, bi ambiya'a para nabi, wala syuhada'a, wala syuhada, dan bukan orang yang mati syahid. Yaghbiduhum, iri pada mereka, al-anbiya'a, para nabi, wasyuhada'u, dan orang yang mati syahid. Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, bimakanihim, pada kedudukan mereka, minallahi, dari Allah. Jadi termasuk ada hambanya Allah, yaitu manusia. Ya, manusia tersebut bukan termasuk golongannya para nabi, ya, dan juga bukan termasuk golongannya orang yang mati syahid. Tetapi para nabi dan juga orang yang mati syahid, para orang-orang yang syuhada, itu iri pada tempat kedudukannya manusia tersebut besok pada hari kiamat. Jadi orang yang mati syahid itu sudah pol, Bapak Ibu sekalian, dia langsung masuk dalam surga tanpa hisaban. Demikian juga para nabi juga derajatnya juga sangat tinggi sekali. Ya, surganya itu sudah pol, surga Firdaus, karena memang dia sudah ibaratnya orang yang paham dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Tapi para nabi dan para syuhada sama iri kepada manusia tersebut. Iri, tempat duduknya kok lebih tinggi daripada saya. Ya harusnya ya orang manusia itu kalau nggak punya amalan yang spesial, ya nggak mungkin dia bisa melebihi kedudukannya para nabi dan para syuhada. Kemudian qalu, berkata mereka sahabat. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tuhbiruna, semoga mengabari padaku, man siapakah mereka. Ya Rasulullah, semoga kau kabari, siapa orang yang mempunyai kedudukan yang seperti itu, amalannya kayak apa itu, sampai-sampai mengalahkan derajatnya para nabi dan para syuhada. Saya kepingin seperti menjadi orang yang seperti itu, yang kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang mati syahid dan para nabi. Kemudian qala, bersabda Nabi, hum, mereka, kaum tahabu, saling senang mereka, biruhillah, dengan rohnya Allah, ala gori arham, selain hubungan famili bainahum, di antara mereka. Itu mereka itu adalah, katanya Nabi, orang yang saling mencintai, saling menyayangi sesama mereka,
dengan rohnya Allah. Jadi sayangnya kepada teman kita, kita sayang kepada saudara kita, sahabat kita, kawan kita, ya sama-sama orang iman, sama-sama orang muslim, atau siapa aja, ya pokoknya kawan-kawan kita semuanya, itu kita senang pada mereka, tapi senangnya benar-benar karena Allah. Senangnya itu bukan mengharapkan apa-apa selain mengharapkan rahmat Allah. Ya, kalau namanya orang iman ya sebagai bentuk rasa senang kita kepada saudara kita, pada kawan kita, pada teman kita, itu ya dengan cara saling ingat mengingatkan, dengan saling nasihat menasehati. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Meskipun bukan family kita, ya. Apalagi family kita, nah, ini kita juga harus lebih senang pada mereka. Wala amwalin, dan bukan karena harta. Dia senangnya bukan karena hartanya juga, ya. Kalaupun dia diberikan harta juga kebetulan ya teman kita, ya kita tetap senang, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, saling memberikan informasi yang positif, saling menjaga, saling mengingatkan. Bukan karena apa-apa, bukan karena family, bukan karena harta, tapi memang karena Allah. Ya ta'atunaha, saling memberi mereka pada harta, saling membantu meringankan beban ya teman kita. Jadi saling sayang menyayangi, saling ingat mengingatkan, saling membantu. Ya minimal ya membantu kalau bisa ya segenap kemampuan kita. Tapi pol kita sendiri memang kondisinya masih belum kuat, ya minimal kita bantu dengan doa. Mudah-mudahan teman kita diberikan kesehatan, kewarasan, diberikan rezeki yang luas. Nah, kita doakan. Nah, mendoakan teman kita itu tidak ada ruginya. Mendoakan teman kita sama dengan mendoakan diri kita sendiri. Malaikat juga mendoakan yang sama seperti kita mendoakan pada teman kita. Fawwallah, maka demi Allah, inna wujuhahum, sesungguhnya wajah mereka, la nurun, niscaya bercahaya. Besok pada hari kiamat, pada hari akhir, di situ tidak ada cahaya sama sekali. Karena nggak ada lampu, nggak ada matahari, nggak ada rembulan, gelap, ya. Yang menemani adalah amalan kita masing-masing, yaitu nanti akan diberikan cahaya, bisa melihat. Wa innahum, dan sungguh mereka ala nurin, atas cahaya. La yakhafuna, tidak takut mereka, idza khafan nasa, ketika takut anasu, manusia. Wala yahzanuna, dan tidak susah mereka idza hasinan nasa, ketika susah mereka. Dan mereka ya, tanda-tandanya wajahnya bersinar, dan mereka ya, menghadap kepada Allah itu tidak takut. Ya, padahal kebanyakan manusia pada ketakutan, dan mereka juga tidak susah. Ya, kebanyakan manusia pada kesusahan. Kalau orang yang beriman senantiasa beribadah kepada Allah semasa hidup di dunia, taat kepada Allah, menjauhi larangannya Allah, ya, menghadap kepada Allah itu dia senang malahan. Karena bisa ketemu pada Tuhannya. Sama seperti kita ketemu kepada orang tua kita. Kalau ketemu sama orang tua kita pasti senang. Gak ada anak yang ketemu sama orang tuanya sudah lama, sudah dirindukan sekian puluh tahun, begitu ketemu kemudian tidak senang, itu nggak ada. Demikian juga orang iman yang senantiasa taat kepada Allah,
menjadi orang iman yang paham agama, beribadah kepada Allah, menjauhi larangannya Allah, mengerjakan sholat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, dan juga beribadah yang lain sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Hadis. Ya otomatis begitu ketemu pada Tuhannya dia gembira, nggak ada yang sedih, nggak ada yang susah. Tapi kalau sebaliknya, kalau orang yang tidak beriman ketemu pada Allah, sudah susah, ya, sudah sedih, sudah takut, susah. Ya. Aduh, gimana nih? Ya, saya belum siap ini. Amalan saya masih belum seberapa ini. Saya belum pergi ke tanah suci ini. Saya belum haji ini. Saya belum mengerjakan perintah Allah. Sholat saya masih bolong-bolong ya. Puasa Ramadan juga, aduh, saya mokelnya banyak ya. Tidak pernah ke majelis taklim, nggak pernah mengaji, sibuk terus urusan dunia, banyak pelanggarannya, banyak kemaksiatannya. Apalagi saya mati waktu di dunia itu mati dalam kemaksiatan, pas minum minuman yang dilarang oleh Allah, tiba-tiba mati, yaitu mati dalam kemaksiatan. Nanti takut ya. Tapi kalau orang iman senang, karena apa? Ketemu pada Tuhannya. Ya, demikian juga dengan kematian. Ya. Dengan kematian ini, Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang yang tidak beriman takut, nanti saya jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Tapi kalau orang yang beriman dengan kematian, ya udah, ya, dia hadapi dengan senang. Karena dengan kematian itu berarti ibadah kita sudah selesai. Ibadah kita sudah finish, sudah selesai. Ya sudah, kalau sudah mati ya sudah nggak sholat lagi, tidak puasa Ramadan lagi, tidak ya ngaji lagi, sudah selesai, amalannya sudah selesai. Tapi sebelum mati, sebelum kita ketemu pada Allah ya terus beribadah. Nggak boleh kita ini berhenti, terus beribadah sampai kapan? Nggak ada batasnya ya. Sampai akhir hayat kita masing-masing. Nah, kita kan nggak tahu, apalagi di masa pandemi ini, malaikat pencabut nyawa ini berkeliaran ini. Malaikat pencabut nyawa berkeliaran di kampung-kampung kita ya kan. Malaikat pencabut nyawa berkeliaran di kantor-kantor kita ya. Malaikat pencabut nyawa berkeliaran di restoran-restoran, berkeliaran di kerumunan-kerumunan. Nah ini, pada situasi pandemi ini ya kita perbanyak untuk taqarrub ilallah. Karena sudah banyak yang sudah tidak ada di dunia ini, sudah nggak ada. Artinya sudah dipanggil menghadap kepada Allah. Jadi dunia ini cuman hanya sementara. Hanya sementara. Seperti kita tidur. Begitu sudah siang kita bangun. Demikian jika kita di dunia ya seperti kita ini ya seperti tidur, tiba-tiba kita sudah selesai bangun. Atau seperti halnya kita hidup dunia ini seperti mampir minum dalam perjalanan, kemudian kita haus, kita minum. Nah, setelah minum selesai lanjut lagi perjalanan. Nah, sama dengan di dunia ini. Kita di dunia ini sebentar, umur sudah berapa, tinggal berapa, mati datangnya sewaktu-waktu. Kalau tidak kita menjadi orang iman mulai dari sekarang, mulai detik ini, mulai saat ini, kapan lagi? Ya. Apakah nanti kita setelah menjelang akhir hayat, ya, kita terpapar di rumah sakit, kemudian kita bertobat kepada Allah, ya, kemudian kita mau berjanji kepada Allah ingin jadi orang iman kalau nanti sembuh, atau bagaimana? Ya kalau kita yang bagus itu ya di saat kita sehat, di saat kita longgar, saat kita diberikan rezeki yang cukup, yang banyak, nah itu kita pergunakan untuk bagaimana supaya derajat kita di surga tinggi. Nah, digambarkan seperti kita ini hidup
di dunia itu tiba-tiba memasuki suatu daerah yang pada waktu itu sudah malam hari. Nah, daerah tersebut itu daerah yang yang belum pernah kita singgahi. Banyak batu-batu yang kita injak-injak ya. Batu-batu ya sering kita lihat kita jalan, bukan naik kendaraan, kita berjalan kaki, banyak batu-batu yang kerikil-kerikil yang kita injak-injak ya. Tapi kita nggak tahu batu apa itu ya. Nah, suatu saat saya istirahat, saya ambil batu satu ya, kemudian lanjut lagi, berjalan lagi. Nah, kemudian sampai melewati sudah jauh, masuk ke desa yang lain. Nah, kemudian pada waktu kita istirahat, kita ingat, oh ya tadi kan saya di suatu desa itu saya mengambil satu batu. Saya ingin tahu batu apa sih ini, mungkin batu akik atau batu apa ya kan. Ya, ternyata setelah dilihat dia terkejut. Yang dilihat itu adalah batu berlian. Batu berlian. Akhirnya apa? Dia menyesal kenapa saya nggak ngambil batu sebanyak-banyaknya ya. Kenapa saya nggak ngambil batu sak karung berlian ya. Padahal di situ banyak sekali batu-batu yang kita injak-injak itu. Tapi berhubung kita tidak tahu, ya kita ambil. Dikira batu biasa. Begitu setelah dilihat, karena dia memang senang berlian, wah ini berlian, warnanya juga luar biasa ini warnanya, wah bagus, ungu ya kan, kelap-kelip warnanya ungu kemerah-merahan seperti pelangi, ada pelanginya. Aduh ini berlian mahal ini. Nah, cuma diambil satu kerikil aja ya. Kenapa bisa seperti cuma ngambil batu satu? Karena nggak tahu. Kalau seandainya tahu itu berlian, diambil semuanya. Diambil sebanyak-banyaknya, bukan semuanya, banyak-banyaknya sesuai dengan kantong kita ya kan. Kalau bawa karung ya sak karung. Kalau bawa tas ya satu tas, satu ransel atau satu koper kalau sekarang. Pakai baju-baju ditaruh aja, dibuang aja, diganti batu berlian, diganti batu semuanya. Nanti di sana kan bisa beli baju lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, termasuk kita di dunia ini ya, kita harus tahu mana itu pahala, mana itu dosa. Ya, kalau itu tahu pahala ya kita bagaimana bisa mengambilnya. Termasuk kita dalam acara ini kita mencari pahala, tolabul ilmi. Ya. Pahalanya apa? Pahalanya luar biasa. Khidmatun wa rohatun fisabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Sebagai bagian seterusnya dalam urusan sabilillah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wa qara'a hadil ayah, dan membaca siapa nabi hadil ayat pada ini ayat. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Surat Yunus ayat 62. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ingatlah sesungguhnya kekasihnya Allah itu tidak ada khawatir atas mereka, wala dan juga tidak mereka yang zanuna susah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini adalah predikatnya adalah kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah itu adalah kita, orang yang beriman kepada Allah, kepada Allah. Nah, yang namanya kekasih, kita harus bisa membalas bagaimana supaya orang tersebut kalau di dunia itu bisa tetap mengasihi kepada kita. Dengan cara apa? Kita kalau kepada Allah ya kita taat perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, termasuk dalam rangka taat kepada Allah ya kita pada hari ini, sore ini kita tolabul ilmi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah tadi mukadimah. Sekarang kita
ngaji Al-Quran surat Shaf ayat 10. Mungkin yang sudah hafal atau yang sudah ada maknanya, ya mari kita terus lagi supaya kita bisa tambah meningkat, ya, tambah yakin, tambah kuat keimanan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Shaf ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum wa ayatin fil ayat wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim. Malikum barrahmanir rahim. Astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma takirna min manasina wa alimna min majalna warzuqna tilawata wa ana ala ribanar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimna ta'wil kitab. Allahumma atina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita dipanggil oleh Allah sekarang ini. Jadi kalau kita mengkaji Al-Quran, ya sama saja kita berkomunikasi dengan Allah. Karena Al-Quran ini ada dua ujung. Satu ujung di tangan Allah, satu ujung di tangan kita. Berarti kita langsung komunikasinya dengan Allah melalui penyampai agama Allah. Hal adakah adulukum, menunjukkan aku pada kamu sekalian, ala tijaratin, atas dagangan, tunjikum min adzabin alim. Tunjikum yang bisa menyelamatkan pada kamu sekalian, min adzabin alim, dari siksaan yang pedih. Ini firman Allah. Kalau kita lihat firman-Nya ini adalah tawaran Allah. Allah menawarkan kepada kita sebagai orang iman, ya, kita ditawari sebuah dagangan. Al adullukum ala tijaratin. Apakah kamu sekalian mau kutunjukkan atas dagangan? Loh, Allah kok bisnis? Ya, Allah punya dagangan, Allah punya bisnis. Tapi bisnisnya bukan bisnis baju atau bukan bisnis apa, bukan. Seperti bisnis kita, bukan. Bisnisnya Allah, dagangannya Allah, ya, yang dagangannya itu luar biasa. Kalau kita mau menerima dagangannya Allah, menerima tawaran Allah, bisnis dengan Allah, ya, Allah akan tunjikum min adzabin alim, akan menyelamatkan pada kamu sekalian dari siksaan yang pedih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dagangan ini dagangan yang sangat kita butuhkan. Dagangan yang wajib kita terima. Karena apa? Dagangan ini adalah dagangan yang bisa menyelamatkan kita dari
adab Allah, dari siksa Allah, ya neraka Allah. Kalau kita tidak mau berarti tergolong orang yang rugi atau tergolong orang yang bodoh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita tidak mau, ya otomatis kita tidak akan selamat dari siksaan Allah yang pedih alias neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, tawaran Allah ini tawaran, tapi di situ ada ancamannya secara tidak langsung, tapi halus. Artinya kalau secara simpelnya, nih ada dagangan, kalau kamu mau, kamu ya, selamat dari adab Allah, siksa Allah. Berarti kalau selamat dari adab Allah, siksa Allah, dia atau kita masuk dalam surga. Kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan selamat dari adab Allah, siksa Allah, neraka Allah. Berarti kamu masuk dalam neraka, tidak masuk dalam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita harus mau. Kalau nggak mau, ya kita akan disiksa oleh Allah. Karena di akhirat itu tempatnya cuma dua. Kalau nggak surga, ya dalam masuk dalam neraka. Nggak bisa kita ini, ya maaf ya, seperti lagu-lagu yang kalau kita mau menjelang maghrib, ada lagu-lagu di tempat-tempat sholat ya. Ilahi lastulir firdausi ahlan wala aqwa fa finari jahimi. Nggak bisa seperti itu Bapak sekalian. Ya Allah, saya nggak kuat, nggak cocok kalau saya masuk dalam surga Firdaus ya Allah. Tapi saya juga nggak kuat kalau saya masuk dalam neraka. Nah terus gimana mau kita? Ya saya maunya di tengah-tengah aja ya Allah. Artinya ya udah saya nggak masuk surga nggak apa-apa, tapi saya nggak masuk dalam neraka, saya tengah-tengah aja. Ya nggak ada di sana, nggak ada tempat tengah-tengah, nggak ada. Ya. Adanya dua, surga dan neraka. Kalau kita beriman, kalau kita menerima dagangannya Allah, kita surga, nggak menerima dagangannya Allah, ya neraka. Bapak Ibu sekalian, surga dan neraka itu hakun, nyata. Cuma nanti kalau kita sudah menghadap kepada Allah, akan ditunjukkan, benar-benar akan ditunjukkan, dan benar-benar akan dibalas semua amal ibadah kita selama di dunia. Dagangannya Allah itu apa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para netizen yang dirahmati oleh Allah, saudara kita semuanya seiman dan setujuan, ya, seiman, setujuan ingin mengharap rahmat Allah. Dagangannya Allah adalah tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada utusannya Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dagangannya Allah itu dua, iman kepada Allah dan iman kepada utusannya Allah. Bapak Ibu sekalian, yang namanya orang iman itu tidak cuma hanya ucapan saja, tapi qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Bagaimana perbuatannya orang iman kepada Allah? Bagaimana wujud kita iman kepada Allah? Wujud kita iman kepada Allah ya dengan cara taat kepada Allah. Bagaimana kita supaya tahu itu perintah Allah, larangan Allah? Ya kita kaji Al-Quran kita, kitab suci kita. Karena kitab suci Al-Quranul Karim itu adalah berisi tentang firman-firman Allah. Firman-firman Allah yang sudah ada dalam kitab suci Al-Quran. Berarti kalau sekarang ini kita mengkaji Al-Quran, ya sama dengan kita beriman kepada Allah. Kalau di situ menjumpai perintah, kita kerjakan sebuah kemampuan. Menjumpai larangan, kita jauhi. Menjumpai cerita, kita yakini, kita percayai. Kalau kita nggak mengkaji Al-Quran, bagaimana kita bisa tahu perintah Allah?
bagaimana kita bisa tahu larangannya Allah? Bagaimana kita bisa tahu cerita-cerita tentang bagaimana sahabat-sahabat para nabi zaman dulu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dalam menyebarkan agamanya Allah? Nah, itu nggak akan tahu. Nah, itu namanya iman kepada Allah. Nah, yang kedua, tidak cuma hanya iman pada Allah, tapi juga iman kepada utusannya Allah. Nah, yaitu ya, iman pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan juga iman kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Nah, caranya bagaimana? Ya kita kaji ya, sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Ya, karena kalau kita mengkaji hadis Nabi, sunnah Nabi, ya sama dengan kita berkomunikasi, bercengkrama dengan Nabi. Nah, di situ nanti ada bab masalah sholat, bab masalah umroh, bab masalah haji, bab masalah budi pekerti, bab masalah surga dan neraka, banyak bab yang nanti di situ akan kita dapatkan setelah kita mengaji hadis Nabi. Kemudian dagangan Allah yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Membelalah agamanya Allah dengan harta kamu sekalian dan juga diri kamu sekalian. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena agamanya Allah ini Bapak Ibu sekalian tanpa kita belani nggak bisa berjalan. Ya. Termasuk pada sore hari ini, kalau kita tidak belani dengan menyempatkan waktu, dengan menyempatkan meluangkan waktu, kita buka Al-Qur'annya, kita simak, ya kita belani seperti itu, ya nggak bisa akan bisa mengetahui firman-firman Allah. Itu butuh pembelaan, ya, butuh pengorbanan. Kalau belum punya Quran, ya beli Qurannya. Setelah punya Quran, dibaca Qurannya. Belajar membaca yang benar sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya. Nah, setelah itu baru kita maknani, kita artikan. Kenapa kita harus maknani, kita artikan? Ya karena Quran bahasa Arab, kita orang Indonesia. Kalau nggak kita artikan, ya kita nggak tahu maksud dan tujuannya. Nah, dalam mengartikan Al-Quran ini dibutuhkan pembimbing yang namanya guru, yang namanya ustadz, yang namanya mubaligh. Supaya apa? Supaya ada pengertian-pengertian yang ada dalam Al-Quran itu tidak salah. Jadi ada yang menjelaskan, oh maksudnya seperti itu. Termasuk nanti ada ayat masalah perang. Ya, dikira oh berarti orang iman itu diperbolehkan membunuh sesama manusia, musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Allah, boleh membunuh. Padahal itu maksudnya itu dalam situasi perang. Nah, sekarang kan sudah nggak ada perang. Negara kita sudah negara merdeka. Apalagi di pemerintah sekarang ini, ya kita bersyukur karena pemerintah melindungi umat warganya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Negara kita berketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 dan 2 itu sudah jelas dilindungi oleh pemerintah. Kita bersyukur tidak dimusuhi, dilindungi. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita, ya kita taat pada peraturan pemerintah yang sah. Karena memang kita hidup di negara Indonesia, yang kita taati ya pemerintah Indonesia. Kalau hidup di negara Arab, ya yang taati ya negara pemerintah Arab ya. Nah, kalau kita zaman sekarang ini Presiden Jokowi, ya kita taati peraturan pemerintah yang sah, ya Bapak Jokowi. Ya. Hidup di pemerintahan sekarang Jokowi mentaati pemerintahnya presiden pertama Soekarno, ya nggak nyambung. Ya kadang tidak relevan sudah, karena zamannya sudah ganti. Yang kita taati ya peraturan pemerintah yang. Kalau kita nggak taati, ya ada sanksinya.
berarti kita melawan pada pemerintah, ada resikonya. Nah, demikian juga kalau kita melawan kepada Allah, disuruh beriman kepada Allah dan utusannya Allah dan membela agamanya Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu sekalian dan diri kamu sekalian, tapi kita tidak mau. Ya sanksinya ya nanti tanggung sendiri. Jadi nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Nah, disitulah kita akan susah, kita akan menyesal. Kita minta kembali lagi di dunia. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan satu kali lagi ya Allah, kembalikan lagi saya di dunia. Saya akan taat kepadamu, taat pada nabimu. Saya akan membela agamamu. Kalau perlu harta saya yang di sana, kekayaan saya yang di sini sudah saya serahkan ke sabilillah semuanya. Sudah nggak mungkin, sudah selesai. Ya, kesempatan itu sudah habis, yaitu dengan adanya kematian. Nah, kita sudah tahu umur kita berapa, tapi kita mati kapan kita nggak tahu. Nah, ini yang karena kita nggak tahu ya kita persiapkan. Waktu-waktu diambil oleh Allah kita sudah siap. Dengan cara apa? Mulai dari sekarang kembali kepada hakikat kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu kamu sekalian baik ya, jika kamu sekalian mengetahui. Kalau kamu sekalian mengetahui hasilnya, pasti kita akan senang. Hasilnya apa? Surga, Bapak Ibu sekalian. Loh kok surga? Iya memang tempat kita nanti ya kalau nggak surga ya neraka. Kehidupan kita kan sudah kita lewati ya. 2 alam kandungan di rahim ibu 9 bulan 10 hari. Kemudian kita lahir dunia, alam dunia. Tinggal 2 alam lagi, yaitu alam kubur dan alam akhirat. Alam kubur kalau kita tidak beriman akan disiksa dalam kubur. Kalau beriman kita tidur seperti tidurnya kemanten baru yang tiba-tiba nggak terasa sudah siang bangun-bangun. Artinya sudah tidur lama tapi perasaannya masih sebentar. Padahal sudah 100 tahun, 200 tahun, udah lama dia dikubur. Baru kiamat yang kedua dibangkitkan, baru kita kayaknya baru kemarin. Kalau sudah lama dia tidur. Kalau orang nggak beriman nggak tidur, disiksa di situ, merasakan siksaan terus. Kalau di penjara kita dikasih makan, dikasih minum, dikasih kasur, dikasih bantal. Ya. Kalau di sana nggak ada makan, nggak ada minum. Nggak ada tempat tidur, nggak ada istirahatnya, disiksa terus. Nggak kasih makan, nggak kasih minum. Coba bayangkan, ada makanan rijakum, ada minuman tapi minuman air panas yang mendidih, ya, nanas campur darah. Kalau diteteskan di dunia, 1 tetes saja Bapak sekalian cairan yang ada dalam neraka, maka dunia ini semuanya akan bau busuk semuanya. Bayangkan itu bau busuknya kayak apa itu minumannya cuman itu. Itu pun kalau kita minta, ya Allah saya haus, nggak langsung dikasih, nunggu 1000 tahun. Ya Allah saya lapar, nggak langsung dikasih, nunggu 1000 tahun. Bayangkan yang siksa 1000 tahun nggak makan, 1000 tahun nggak minum. Bayangkan ya, sudah haus, sudah lapar, masih disiksa oleh Allah. Dapat minuman yang tidak enak, minuman panas, diminum rontok semuanya isi perutnya. Makanan juga begitu, dimakan nyeret di tenggorokan karena rijakum. Kita keseretan duri ikan aja Bapak sekalian udah sakit terasa sekali itu, apalagi rijakum, gatel, panas. Nah, minta minum nggak langsung dikasih, nunggu 1000 tahun. Bayangkan ya, keseretan selama 1000 tahun nih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau seperti itu, yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita mau beriman pada Allah dan utusannya Allah, mau membela agamanya Allah dengan harta dan tenaga, kita akan mendapatkan pengampunan. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni beberapa dosa-dosa kamu sekalian. Wa yudkhilkum jannah. Dan Allah akan memasukkan ke dalam
surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya surga, maksudnya di kanan kirinya surga ya, anharu beberapa bengawan. Ada bengawan 4, bengawan susu, madu, arak, air tawar. Wa masakina, dan tempat thayyibatan yang baik, fi jannati adn, dalam surga yang tetap. Banyak sekali hotel-hotel, rumah-rumah yang terbuat dari berlian yang diukir. Jadi bukan berlian tempelan, tapi bahan bakunya itu bukan batu bata, tapi dari berlian yang diukir. Padahal berlian satu kerat itu aja sudah berapa. Ada yang namanya berliannya siapa itu, pengacara kondang itu nilainya berapa miliar itu satu berliannya, satu cincinnya itu. Nah, itu nggak cuma satu cincin Bapak-Bapak sekalian, tapi rumah kita yang panjangnya 60 mil itu terbuat dari berlian. Fi jannati adn, dzalikal fawzul adzim. Demikian itu merupakan keuntungan yang besar. Untung Bapak-Bapak sekalian, kita beribadah diberikan imbalan pahala, dimasukkan dalam surga. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib abasyiril mu'minin. Wa ukhra, dan adapun yang lain, tuhibbuna, senang kamu sekalian, pada ukhra, dan yang lain masih banyak kesenangan-kesenangan surga, yaitu ya, salah satunya nasrum minallahi wa fathun qarib. Nasrun, pertolongan, minallahi, dari Allah, wa fathun, dan kemenangan, qaribun, yang dekat. Yaitu nanti mati sewaktu-waktu kita dijamin oleh Allah akan mendapatkan surga. Abasyiril mu'minin, berilah kabar gembira bagi orang yang beriman. Nah, itulah Bapak-Bapak sekalian. Ini sudah cukup selesai, saya rasa. Kebetulan di sini sudah pas adzan ya. Ya, sekian dari saya, pertemuan Thalabul Ilmi ini. Barangkali ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.